UMR setiap tahun pasti naik. Nah, kita sebagai pengusaha, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Murah Bakut. Sebagai seorang pengusaha, menghadapi perubahan UMR setiap tahun tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Hari ini kita akan berbagi pengalaman dan pandangan saya mengenai bagaimana cara menyesuaikan gaji karyawan berdasarkan UMR yang baru. Nah, mari kita mulai diskusi kita bersama-sama. Sebagai pemilik usaha, kesejahteraan karyawan adalah salah satu prioritas utama bagi kita. Namun setiap kenaikan UMR tentunya akan menimbulkan pertimbangan khusus. Kita akan bahas apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus paham UMR yang baru. Pertama-tama, pastikan Anda memahami dengan jelas besaran UMR baru di wilayah Anda. UMR ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahun berdasarkan pertimbangan berbagai macam faktor ekonomi. 2. Analisis keuangan perusahaan. Sebelum menyesuaikan gaji, analisislah dampak keuangan yang akan dialami oleh perusahaan. Pastikan bahwa perusahaan masih dapat beroperasi dengan sehat setelah kenaikan gaji. Saat mendapatkan info tentang UMR baru, saya selalu berusaha memahaminya dengan baik. Bagaimana kenaikan ini akan mempengaruhi bisnis dan keuangan perusahaan. Sebelum menaikkan gaji, tentu saja kita harus memastikan bahwa perusahaan tetap dalam kondisi finansial yang sehat. Ini bukan hanya untuk keuntungan bagi saya saja, tapi juga keberlanjutan bagi bisnis saya dan pekerjaan orang yang bekerja dalam bisnis saya. 3. Komunikasikan dengan karyawan. Sebelum melakukan penyesuaian gaji, komunikasikan niat Anda dengan karyawan. Dengan komunikasi yang baik, karyawan akan merasa lebih dihargai dan lebih dimengerti. Komunikasi dengan tim adalah kuncinya. Saya berbagi informasi terkait harapan perusahaan dan tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan begitu, mereka akan memahami alasan dibalik setiap keputusan yang saya ambil. 4. Pertimbangan kinerja. Meskipun UMR telah naik, Anda harus mempertimbangkan kinerja karyawan dalam menentukan besaran kenaikan gaji. Bagi karyawan dengan kinerja yang baik, Anda bisa memberikan insentif dan bonus tambahan. Kinerja karyawan tentunya menjadi pertimbangan. Saya selalu berusaha memberikan penghargaan yang layak untuk mereka yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. 5. Peningkatan kemampuan karyawan. Mengingat gaji telah naik, Anda mungkin juga ingin meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Bagi saya, investasi terbaik adalah investasi pada sumber daya manusia. Kenaikan gaji seharusnya juga diiringi dengan peningkatan kualitas kerja. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi sangat penting. Menjadi pengusaha memang penuh tantangan, tapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Terima kasih karena telah mendengarkan pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda bisa membagikan pengalaman Anda dalam kolom komentar yang ada di bawah ini. Saya Aziz Kuncoro dari Murah Bakut. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.